Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in. Kali ini kita sampai di pembahasan kefarduan puasa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farduhu ayyusawmi niyatun bil qalbi. Kefarduan puasa ada beberapa. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Niat itu tempatnya bukan di mulut, bukan di ucapan, tapi di dalam hati ya. Wala yustaratu talafudzu biha. Tidak disyaratkan mengucapkan niat. Jadi yang penting hatinya sudah niat, itu sudah cukup. Walaupun tidak terucap. Karena tadi yang wajib adalah yang ada di hati. Bal yundabu. Jadi tidak disyaratkan mengucapkan niat, tetapi mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Kalau diucapkan lebih baik karena sunnah ya. Tapi kalau tidak diucapkan tidak masalah. Wala yujzi'u anha tasahhuru. Makan sahur di pagi hari itu, di sebelum terbitnya fajar itu tidak bisa mencukupi untuk niat, tidak bisa mewakili niat. Orang yang hanya sebatas sahur tapi dia tidak niat ya puasanya tidak sah. Karena sahur tidak mencukupi untuk niat. Wa in qasada bihi taqawiyya ala shaumi. Walaupun dia di saat sahur dia niat supaya nanti kuat berpuasa. Jadi niat kuat berpuasa itu belum cukup untuk niat puasa ya. Karena dalam niat ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kalau sebatas kuat berpuasa itu tidak mencukupi. Walal imtina'u min tanawuli muftirin khaufal fajri. Tidak bisa mencukupi niat juga adalah berhenti mengkonsumsi hal-hal yang membatalkan puasa karena takut terbitnya fajar. Sudah mendekati fajar kemudian dia berhenti melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, berhenti makan, berhenti minum. Kalau sedang hubungan suami istri juga sudah berhenti. Alasan berhentinya karena takut fajar terbit. Itu juga tidak bisa mewakili, tidak bisa mewakili atau mencukupi niat. Ketidakbisaan keduanya mewakili niat itu malam ya tur bibalihi asamu bisifatillati yajibu ta'arrudu lahu fin niyati. Jadi sebatas berhenti mengkonsumsi hal-hal yang sebatas berhenti melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan juga niat supaya kuat berpuasa saat sahur itu tidak cukup selama di dalam hati tidak ada niatan berpuasa yang sesuai dengan sifat-sifat yang harus disinggung di dalam niat. Kan yang harus disinggung di dalam niat itu kan yang harus disinggung dalam niat fardhu itu kan adalah niat kefarduan, kemudian menentukan puasa apa, sama seperti sholat ya. Sholat itu kan kalau fardu harus ditentukan, sholatnya sholat apa, puasa juga sama. Kalau puasanya fardu harus ditentukan. Ini puasa apa, di dalam niat harus ada ketentuan itu. Dan niat ini harus dilakukan likulli yaumin setiap hari untuk puasa harus melakukan niat. Falau nawa awala lailati Ramadan. Awala lailatin lailati Ramadan atau lailatin min Ramadan ini mohon dikoreksi nanti ya. Soma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwali. Nah, ini penjelasan yang sebenarnya jarang dipraktekkan kalau yang bersangkutan tidak tahu ya. Jadi kalau ada orang yang puasa kemudian di hari pertama, di malam pertama bulan Ramadan dia niat puasa 1 bulan, niat puasa seluruh hari di bulan Ramadan itu
hanya mencukupi untuk hari pertama saja. Jadi di malam pertama bulan Ramadan dia saya niat puasa 1 bulan penuh. Jadi 1 hari diniatkan untuk 1 bulan. Nah, itu menurut keterangan di Fathul Muin ini itu tidak cukup ya, tidak cukup. Hanya bisa mencukupi untuk hari pertama saja. Hari kedua hingga terakhir tidak bisa. Ya karena puasa itu harus ada niat setiap hari. Qala Syekhuna Ibnu Hajar berkata, lakin yang bagi dalik, walaupun itu tidak cukup, tapi itu sunnah dilakukan. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi setelah masuk bulan Ramadan, di malam hari pertama bulan Ramadan itu disunahkan niat puasa 1 bulan. Menurut Ibnu Hajar, mengapa disunahkan? Liyahsula lahu shaumul yaumil ladzi nasiyan niyata fihi inda malikin. Alasan hal itu disunahkan supaya bila sewaktu-waktu ada niat yang lupa, ada 1 hari yang malamnya lupa tidak niat, itu bisa sah menurut mazhab Malik. Jadi perbedaan niat puasa Ramadan antara mazhab Malik dan mazhab Asy-Syafi'i adalah kalau mazhab Malik beliau mencukupkan niat 1 kali untuk 1 bulan. Niat di malam pertama Ramadan untuk 1 bulan itu menurut mazhab Malik sah. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Setiap hari harus niat. Tapi walaupun mazhab Malik tidak disahkan oleh mazhab Syafi'i, tapi itu sunnah dilakukan menurut Ibnu Hajar. Karena andai kata kita lupa tidak niat di malam hari, tapi di tanggal pertama kita sudah niat 1 bulan, puasa kita tetap sah menurut mazhab Imam Malik. Kama tusannu lahu awalal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyahsula lahu shaumuhu inda Abi Hanifah. Nah, ternyata tidak hanya mazhab Malik yang berbeda dengan mazhab Syafi'i dalam hal niat. Mazhab Abu Hanifah juga sama. Ada perbedaan dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Malik sekaligus. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa niat puasa Ramadan itu boleh dilakukan di pagi hari. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Niat puasa fardu harus di malam hari, tidak boleh di pagi hari. Kalau sunnah boleh ya, tapi kalau fardu tidak boleh. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah sama saja. Niat puasa fardu atau puasa sunnah itu boleh dilakukan di pagi hari. Itu menurut mazhab Abu Hanifah. Nah, jadi andai kata kita lupa malamnya tidak niat, kita disunahkan di pagi hari niat. Jadi malam hari kita lupa niat puasa, di pagi hari kita sunnah niat puasa. Apakah itu sah? Menurut mazhab Syafi'i ya tidak sah. Tapi itu sah menurut mazhab Abi Hanifah. Menurut mazhab Hanafi itu sah. Dan kesahan ini di sini dijelaskan wa wadhihun anna mahallahu in qallada wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi. Jadi untuk kesahan puasa menurut Imam Malik atau Abu Hanifah itu kalau pelakunya mengikuti mazhab beliau berdua. Ada orang yang sudah niat puasa 1 bulan di tanggal 1, kemudian dia lupa niat di tengah-tengah, itu dia boleh mengikuti mazhab Malik. Kalau mengikuti mazhab Malik berarti puasanya sah. Atau tadi ada orang yang malamnya tidak niat puasa, dia disunahkan pagi hari niat puasa dan mengikuti mazhab Abu Hanifah. Puasanya sah menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi harus mengikuti pendapat lain, harus pindah mazhab. Kalau tidak pindah mazhab ya puasanya tidak sah. Karena puasa itu adalah puasa yang rusak menurut keyakinannya.
Wa surita li fardhihi ayyasomi walau nadron aw kafaratan aw somastisqain amara bihil imamu tabyitun ai ika uniyati lailan. Sekarang membahas kefarduan niat puasa Ramadan atau kefarduan niat puasa fardu. Jadi kalau puasa yang dilakukan adalah puasa fardu, bisa berupa puasa nazar, puasa kafaroh. Kafaroh ini hukuman ya, hukuman pelanggaran syariat. Atau puasa sebelum sholat minta hujan yang diperintahkan imam. Jadi dalam pembahasan sholat istisqa atau sholat meminta hujan itu kan imam atau pemerintah dia disunahkan memerintahkan rakyatnya untuk melakukan puasa. Kalau sudah ada perintah seperti itu maka puasanya menjadi wajib. Jadi mestinya puasa selain Ramadan, selain nazar, selain kafarah itu tidak wajib. Tapi kalau ada imam yang memerintahkan itu hukumnya menjadi wajib. Jadi apapun itu bentuknya, kalau puasa yang dilakukan adalah puasa fardu, maka niat puasa harus tabyid. Tabyid itu meletakkan niat di malam hari. Meletakkan niat di malam hari. Intinya niat harus di malam hari kalau puasa fardu. Haifima baina. Ini kurang baina mungkin ya. Wuru bisyamsi watulu ilfajri. Jadi malam hari itu artinya antara tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Harus ada di sana. Niat harus antara tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Jadi orang yang berbuka puasa setelah itu niat puasa untuk besok itu bisa karena itu sudah ganti hari. Walau fi shaumil mumayyizi, walaupun yang melakukan puasa adalah orang atau anak yang belum balik. Anak kecil yang sudah tamyiz tapi belum balik. Anak kecil yang sudah tamyiz sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi dia belum balik. Itu tetap diharuskan niat di malam hari walaupun dia puasanya itu statusnya sunnah. Jadi puasa yang dilakukan oleh anak kecil itu sunnah. Walaupun sunnah tetap niat harus dilakukan di malam hari. Qala sayhuna walau syakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri aw ba'dahu lam tasihha. Kemudian ada penjelasan lagi dari Ibnu Hajar yang menjelaskan andai kata ada orang yang ragu. Dia niat ya, niatnya mendekati fajar, kemudian dia ragu, apakah niat saya ini sebelum atau setelah fajar? Maka niatnya tidak sah ya, niatnya tidak sah. Mengapa? Li'anal asla adamu wuqu'iha lailan. Karena secara kaidah ya, al-asal ini maksudnya kaidah dalam aturan fikih atau secara kaidahnya niat tidak dilakukan di malam hari. Niat tidak dilakukan di malam hari. Mengapa demikian? Idil aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zaman. Karena sesuatu yang diragukan itu di apa ya? Dihitung waktu terdekat. Dihitung waktu terdekat. Jadi ini prakteknya adalah ada orang niat, kemudian terbit fajar gitu loh ya. Ada orang niat dan terbit fajar. Dia yakin niat, dia yakin terbit fajar. Kemudian dia ragu, loh niat saya ini tadi sebelum apa setelah fajar? Jadi dia sudah niat, fajar sudah terbit. Saya ulangi lagi ya, dia sudah niat, fajar sudah terbit. Dia ragu, ini niat saya sebelum atau setelah fajar. Itu niatnya tidak sah. Mengapa? Karena keraguan itu datang setelah terbitnya fajar. Jadi waktu yang terdekat adalah setelah terbitnya fajar. Jadi ini kan keraguannya antara niat sebelum fajar dan setelah fajar. Sedangkan keraguan itu datang setelah fajar. Maka sesuatu yang baru terjadi itu dianggap atau dianggap
waktu terdekat. Dianggap waktu terdekat. Takdiruhu bi aqrabi zaman. Bihilafi ma launawa thumma syakka hal tala al-fajru aula. Ini agak mirip tapi berbeda hukumnya. Untuk yang kedua ini ada orang yang niat lalu dia ragu, ini fajarnya sudah terbit atau belum. Dia niat kemudian dia ragu. Jadi yang kedua ini dia belum tahu fajarnya terbit apa belum. Kalau seperti ini niatnya sah. Li'anal asla adamu tulu'ih. Jadi antara terbit dan tidak itu dimenangkan yang tidak. Antara iya dan tidak itu dimenangkan tidak dalam fikih. Itu namanya al-aslu ya, al-asal. Lil aslil madkuri aidon. Jadi alasannya sama sebenarnya. Alasan untuk masalah pertama dan kedua ini sama. Bedanya kalau yang pertama itu keraguannya datang setelah terbit fajar. Kalau yang kedua ini tidak. Dia niat kemudian ragu. Ini fajarnya belum diketahui fajarnya sudah terbit atau belum. Antara iya dan tidak itu dimenangkan yang tidak. Secara kaidah fikih begitu. Karena intaha ya. Karena sesuatu yang baru terjadi, sesuatu yang baru itu dihukumi dengan waktu yang terdekat. Wala yubtiluha nahwu aklin wa jima'in ba'daha wa qablal fajri. Niat tidak bisa batal dengan semisal makan atau berhubungan suami istri asalkan keduanya dilakukan sebelum fajar. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu tidak membatalkan niat puasa. Misalkan ada orang niat puasa, setelah niat puasa dia berhubungan suami istri atau makan, itu tidak masalah, niatnya tetap sah. Asalkan fajar belum terbit. Naam, lau qata'aha qablahu ihtajalita jadidiha qat'an. Tapi kalau niatnya diputus, qata'aha ini maksudnya niatnya diputus. Memutus niat sebelum fajar itu butuh untuk memperbarui niat, untuk niat yang baru. Ini ulama sepakat ya. Kalau niatnya diputus ya, sudah niat puasa kemudian diputus, nggak jadi gitu. Saya nggak jadi niat gitu diputus. Itu membatalkan puasa, membatalkan niat ya, sehingga harus melakukan niat yang baru. Jadi kewajiban niat puasa fardu yang pertama adalah dilakukan di malam hari, kemudian yang kedua wata'yinun. Yang kedua adalah menentukan. Wata'yinun liman wiyin fil fardi. Menentukan puasa yang diniatkan. Puasa fardu yang diniatkan, misalkan ka Ramadan, au nadrin, au kafaratin. Jadi puasa fardu ini kan ada beberapa ya. Ada Ramadan, nazar, kafarat atau yang lain seperti tadi puasa yang diperintah oleh imam. Lah ini harus ditentukan, tidak boleh hanya sebatas saya niat puasa fardu, hanya begitu tidak boleh, tidak sah. Harus ditentukan ini puasa fardu ini puasa apa? Apakah Ramadan ataukah nazar ataukah kafarah? Harus ditentukan. Biayan wiya kulla lailatin annahu shaimun ghadan an Ramadan awin nadri awil kafarati wa illam yu'ayyin sababaha. Penggambaran menentukan niat atau menentukan puasa fardu adalah setiap malam ia niat bahwa besok mau puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah. Dan untuk kafarah ini kan denda ya. Denda ini kan ada macam-macam. Ada denda puasa itu sendiri, ada denda nazar, ada denda haji. Jadi banyak sekali. Kafarah ini kafarah untuk apa? Itu sebabnya banyak. Nah, yang penting ditentukan berupa puasa kafarah. Tidak harus menentukan sebab kafarah itu. Cukup saya niat puasa kafarah, besok saya niat puasa kafarah, cukup seperti itu. Tidak harus ditentukan ini kafarah untuk kafarah nazar atau kafarah puasa, tidak harus ditentukan seperti itu. Falau nawasoma an fardihi au fardi waktihi lam yakfi.
Jadi kalau tidak ditentukan, hanya sebatas saya niat puasa fardu, atau saya niat puasa yang difardukan di waktu ini gitu, puasa yang diharuskan di saat ini, puasa yang diharuskan besok misalkan, itu tidak cukup. Ya walaupun faktanya besok memang wajib puasa, misalkan puasa Ramadan. Ada orang mau puasa Ramadan kemudian niat, saya niat puasa fardu. Saya niat puasa fardu yang difardukan besok misalkan, itu tidak cukup, harus ada Ramadannya. Na'am man alaihi qadha'u ramadhani aw nadrin aw kafarotin, ini kurang tak ya, min jihatin mukhtalifatin lam yushtarati ta'yinu littihadil jinsi. Ada pengecualian, yaitu seorang yang punya hutang 2 puasa Ramadan, atau punya hutang nazar atau kafarot. Kafarot yang sebabnya berbeda, misalkan kafaroh nazar atau kafaroh haji, tidak disyaratkan menentukan yang mana, karena jininya sama. Jadi misalkan ada orang punya hutang puasa Ramadan tanggal 5 dan 6 misalkan, lalu dia qadha, itu di malam harinya tidak harus menentukan Ramadan yang mana, pokoknya yang penting sudah ditentukan puasa Ramadan sudah cukup, tidak harus ditentukan ini saya besok niat untuk Ramadan yang hari ke-5 misalkan, atau saya niat kafaroh yang nazar atau kafaroh yang haji, tidak harus seperti itu. Yang penting sudah ditentukan Ramadan atau kafarah atau nazar, itu sudah cukup. Wa taroza bistirati tabyiti fil fardi anin nafli. Ini seperti penjelasan di awal tadi ya, bahwa keharusan niat di malam hari itu khusus untuk puasa fardu. Kalau puasa sunnah tidak harus dilakukan di malam hari, niatnya tidak harus dilakukan di malam hari, sehingga kewajiban niat di malam hari itu mengecualikan puasa sunnah, puasa nafil. Kalau puasa sunnah, fatasihu fihi walau muaqqatan an-niyatu qabla zawal. Puasa sunnah sah dilakukan dengan niat sebelum masuk waktu sholat duhur. Yang penting belum masuk waktu sholat duhur itu boleh niat puasa sunnah. Walaupun puasa sunnah yang dilakukan adalah puasa sunnah yang punya waktu tertentu, itu namanya muakkad ya. Dasar dari hukum ini lil khabari sahih, karena ada satu hadis yang sahih. Ini yang di bawah ini anah ya. Hadis sahih, hadisnya mana? Ini saya cari dulu hadis sahih. Ini yang dimaksud hadis apa? Enaknya kalau baca Fathul Mu'in plus i'anah itu kita tinggal cari kalau bingung ya. Kalau bingung kita tinggal cari. Kalau tidak bingung ya alhamdulillah. Wah taroza. Ini sudah halaman berikutnya ini malah. Oh fatasikhu fihi. Mana nih? Lil khabari sahih lah ini ya. Khabar sahih ini maksudnya adalah hadis riwayat dari Daruqutni, riwayat Aisyah. Aisyah pernah berkata, dakhala alayya Rasulullah dzata yaumin faqala hal indakum syai' qultu la qala fa inni idzan asum. Wah ini ya. Ini cerita yang cukup populer bahwa Nabi Muhammad suatu hari pernah mendatangi Sayyidah Aisyah dan bertanya apakah ada makanan. Ini sudah di siang hari, sudah di pagi hari. Kemudian Aisyah mengatakan tidak, kalau begitu saya puasa. Jadi berdasarkan hadis ini, maka diperbolehkan niat puasa sunnah tidak di malam hari, asalkan niat itu dilakukan sebelum masuk waktu duhur, sebelum zawal. Zawal itu maksudnya matahari yang bergeser dari tengah langit. Wabita'yini fihi naflu aidon. Kemudian syarat niat fardu yang kedua yaitu menentukan, itu mengecualikan juga syarat berupa mengecualikan juga puasa sunnah ya.
Jadi puasa sunnah selain tidak harus dilakukan di malam hari, puasa sunnah juga, maksudnya niatnya ya, selain niatnya tidak harus dilakukan di malam hari, puasa sunnah juga tidak diharuskan menentukan. Dalam niat tidak harus menentukan. Fayasihu walau mu'aqqatan biniyatin mutlaqatin kama tamadahu ghairu wahidin. Jadi cukup dengan niat yang mutlak ya, niat yang tidak ditentukan, tidak dibatasi. Saya niat puasa gitu aja udah cukup, tidak perlu ditentukan misalkan puasa Arafah atau puasa Asyura. Itu menurut lebih dari satu ulama yang menyatakan hukum ini, yang menganggap hukum ini sebagai hukum yang muktamad, hukum yang bisa dibuat sandaran. Naam, bahatha fil majmu'i istirat at-ta'yini fir rawatib ka arafata wa ma ma'aha fala yahsulu ghairuha ma'aha wa innawa. Ya, walaupun ada keterangan seperti tadi, hanya saja Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau memiliki pembahasan yang isinya adalah untuk puasa rawatib. Puasa rawatib itu puasa yang waktunya tertentu, itu diharuskan menentukan niat. Jadi walaupun puasanya sunnah, tapi menurut An-Nawawi dalam Al-Majmu' diharuskan menentukan niat. Contoh puasa rawatib ya seperti Arafah, kemudian puasa-puasa yang disunahkan bersama dengannya. Sebelum Arafah kan disunahkan juga itu tanggal 8. Jadi menurut An-Nawawi puasa rawatib itu tidak bisa dilakukan bersama dengan yang lain walaupun ada niat yang lain. Jadi misalkan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah itu bertepatan di hari Kamis. Itu menurut penjelasan Al-Majmu' itu tidak bisa satu puasa diniatkan untuk dua puasa, itu tidak bisa. Bal muqtadhal qiyasi kama qala al-Isnawi anna niyyatahuma mubtilatun. Ini malah kata Isnawi agak ngeri. Agak ngeri. Kalau Ibnu Hajar tadi hanya tidak bisa gitu, tidak cukup. Kalau Al-Isnawi justru malah niat dua niat itu bisa membatalkan. Jadi misalkan tadi tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Kamis, kemudian saya niat besok saya niat puasa Arafah sekaligus puasa hari Kamis, itu justru keduanya tidak sah karena dua niat untuk satu puasa itu bisa membatalkan puasa itu sendiri menurut Al-Isnawi. Kama launa wa zuhra wa sunnatahu au sunnatal zuhri wa sunnatal asri. Ini disamakan, Al-Isnawi menyamakan masalah niat puasa sunnah ini dengan orang yang melakukan sholat duhur, misalkan ya, dia niatnya sholat duhur sekaligus sunnah duhur, atau niat sunnah duhur sekaligus sunnah asar. Jadi dalam hal sholat itu tidak bisa, itu justru membatalkan niat itu sendiri, niatnya tidak sah. Kalau niatnya tidak sah, otomatis ibadahnya juga tidak sah. Intinya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat intinya ya. Apakah dalam puasa sunnah harus ditentukan apa tidak niatnya? Kalau pembahasan dalam majmu' tadi harus ditentukan khusus untuk rawatib. Bahkan Al-Isnawi mengatakan justru bisa membatalkan kalau ada dua niat. Fa'aqalun niyatil mujzi'ati nawaitu shoma Ramadan walau bidunil fardi alal mu'tamad kama sahhahahu fil majmu' tab'an lil aktsarin. Li anna shoma Ramadan minal balighi la yaqau illa fardhan. Jadi minimal niat yang sudah mencukupi kriteria yang harus terpenuhi adalah nawaitu shoma Ramadan, itu sudah cukup. Nawaitu shoma Ramadan itu sudah cukup. Tidak harus ada fardu, Nawaitu shoma Ramadan itu sudah cukup ya. Menurut Al-Mu'tamad tidak harus ada fardu. Jadi ada perbedaan antara niat puasa dengan niat sholat.
Kalau niat sholat itu kan harus menyinggung kefarduan. Kalau dalam puasa tidak harus seperti itu. Menurut penjelasan yang dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', beliau mengikuti banyak ulama dalam hal ini. Mengapa tidak diharuskan menyinggung kefarduan? Di sini diberi alasan karena puasa Ramadan itu kalau dilakukan orang balik itu pasti fardu. Tidak ada puasa Ramadan yang sunnah, tidak ada puasa Ramadan yang sunnah kalau dilakukan oleh orang yang balik. Nah, sekarang kalau sholat gimana ya? Sebentar ini coba dicari dalam kitab I'anah. Kalau sholat gimana kalau sholat? Apakah sholat kalau dilakukan orang yang sholat itu kalau dilakukan oleh orang yang balik belum tentu fardu ya, belum tentu fardu. Karena sholat fardu itu kan ada mu'adah ya. Mu'adah itu sholat yang diulangi. Misalkan melakukan sholat duhur 2 kali, itu kan sholat yang kedua sunnah ya. Sholat yang kedua sunnah. Tapi kalau puasa nggak ada yang seperti itu. Pasti fardu. Puasa Ramadan itu pasti fardu. Kalau yang melakukan orang balik itu pasti fardu. Jadi beda dengan sholat. Wa muqtadha. Wa muqtadha ini bahas niat sudah panjang nih ya. Wa muqtadha kalami raudhati. Wa muqtadha kalami raudhati wal minhaji wujubuhu. Nah, ini uniknya apa? Uniknya kitab fikih ya. Penulisnya satu, tapi di beberapa kitab penjelasnya berbeda. Tadi dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' tidak mengharuskan menyinggung kefarduan, tapi beliau sendiri di kitab yang lain, di kitab Raudhah dan Minhajut Thalibin, mengharuskan menyinggung kefarduan. Jadi intinya, apakah dalam puasa wajib harus menyinggung kefarduan? Jawabannya, ya menurut Imam Nawawi bagaimana? Ya tergantung di kitab apa. Kalau di kitab Majmu' beliau tidak mengharuskan, tapi kalau di kitab Raudhah dan Minhajut Thalibin beliau mengharuskan. Ini aneh ya. Jadi perbedaan satu orang, beda penjelasan tapi satu orang. Au bila ghadin kama qala Syaikkhani. Kemudian tidak diharuskan juga menyinggung kata godin ya. Godin itu besok ya. Saya niat puasa besok ya. Besok saya niat puasa, tidak harus ada besok. Menurut Ar-Rafi'i dan An-Nawawi tidak harus menyinggung kata god. Kenapa? Li'anna lafdzul qaddi ishtahara fi kalamihim fi tafsirit ta'yin wa huwa fil haqiqah laisa min hadd ta'yin. Jadi alasannya adalah kata godin, kata god itu sudah populer di penjelasan para ulama bahwa kata ini adalah menjelaskan ta'yin, menjelaskan menentukan puasa. Tadi kan dikatakan bahwa menentukan puasa itu dengan menyebutkan nama puasa itu. Misalkan Ramadan atau kafarah atau nazar. Jadi sebenarnya lafadz god itu tidak merupakan bagian dari ta'yin itu sendiri. Walaupun kata ini biasanya sudah populer di kalangan ulama fikih, populer digunakan untuk menafsiri atau menjelaskan maksud dari ta'yin, tapi sebenarnya itu bukan bagian dari ta'yin gitu loh. Itu bukan bagian dari ta'yin. Kalau bukan bagian dari ta'yin, fala yajibu ta'arrudu lahu bihususihi. Kalau tidak termasuk bagian dari ta'yin, maka tidak harus menyinggung kata god secara khusus ya, secara khusus. Bal yakfi dukhuluhu fi shaumi syahril manwi li husuli ta'yini hina idin. Jadi sebenarnya menentukan waktu puasa ya, itu tidak perlu dengan menyinggung kata godin. Jadi cukup dengan puasa, cukup dengan puasa di waktu itu sudah cukup gitu loh. Jadi dukhuluhu fi shaumi syahril manwi itu sudah cukup. Masuk ke puasa di bulan yang diniatkan, puasa di satu bulan yang diniatkan itu sudah bisa menghasilkan ta'yin tanpa harus menyinggung kata god. Tanpa harus menyinggung kata godin. Kemudian mana tadi lakin
lakin qadiyatu kalami syekhina kal muzajjadi wujubuh. Hanya saja tuntutan dari penjelasan Ibnu Hajar seperti penjelasan Al-Muzajjad itu mengharuskan menyinggung kata godin. Lagi-lagi ada perkhilafan ya. Wa akmaluha ayiniyati nawaitu soma godin an ada fardi ramadhani. Nah, ini dengan tegas di sini huruf nun diharokati kasrah bil jarri liidhafatihi lima ba'dahu hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu dituliskan niat Ramadan yang sempurna ya. Sempurna dalam arti tidak hanya kewajiban saja yang diniatkan, tapi juga kesunahan. Kalau pengen niat yang sempurna itu seperti kalimat di layar ini. Niatnya isinya adalah nawaitu shoma godin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok melakukan kefarduan bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Mengapa kalimat ini dikatakan niat yang sempurna li sihhatin niyatihi naidin ittifaqon? Karena kalau kita niat menggunakan kalimat ini, maka ulama sepakat bahwa niat ini adalah niat yang sah. Karena ya tadi ada sebagian ulama yang mengatakan wajib menyinggung godin, wajib menyinggung fardu, wajib menentukan tahun, wajib menyinggung lillahi ta'ala dan seterusnya. Walaupun di mazhab kita cukup dengan nawaitu shoma Ramadan, 3 kata sudah cukup, tapi itu menurut ulama yang lain belum cukup. Supaya niat kita sah menurut semua ulama secara sepakat, kita disunahkan menggunakan niat ini. Wa bahatha al-adri annahu law kana alaihi mithlul ada ka qada'i ramadhana qablahu lazimahu ta'arrudu lil ada au ta'yinus sana. Kemudian al-adri'i, ada yang membaca adro'i, ada yang membaca adri'i. Al-adri'i menjelaskan bahwa bila ada orang yang punya keharusan yang sama dengan puasa yang akan dilakukan, misalkan puasa Ramadan, dia mau puasa Ramadan tapi ada hutang puasa Ramadan sebelumnya belum dilunasi, maka menurut Al-Adri'i harus menyinggung ada. Kalau tidak menyinggung ada, dia nanti puasa yang dilakukan itu jadinya puasa melunasi hutang, bukan puasa yang diharuskan di hari itu. Jadi supaya puasanya tidak dihitung puasa melunasi puasa pelunasan, maka diharuskan menyinggung ada di dalam niat menurut Al-Adri'i. Kalau tidak menyinggung ada, ya solusi yang lain adalah menentukan tahun. Jadi puasa yang dilakukan besok ini tahun berapa gitu. Tapi ini hanya terkhusus bagi dia yang punya kewajiban hutang puasa sebelumnya yang belum dilunasi. Setelah ini kita akan membahas apa saja yang membatalkan puasa ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.